warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, cuma Lagi batuk ya? Oke. Bu Umi, kira-kira dalam 4 bulan ini, berarti kan dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober ini ya, kira-kira ada kendala nggak sama KPM dengan? biasanya yang matematikanya dari akademis dari akademis itu biasanya dibilangin sebenarnya itu materi dasar bilangnya tapi memang apa ya, banyak sekali ditemukan yang miskonsepsi. Berarti tentang hitungan ya, tentang hitungan di bilangan. Kalau masalah itu ya. Terus kalau misalnya apa kondisi siswa di kelas, kondisi ya apa, ada beberapa anak yang apa ya, kadang ya masih kurang fokus, tapi kadang kalau saya tak biasanya lagi dalam tunggu sekali dengan anaknya, jadi kan mau nggak mau mereka memperhatikan, ada rasa takut itu betul-betul tidak bisa. tapi maksudnya jangan punya apa namanya, punya triknya, caranya seperti itu biar nanti anaknya fokus lagi. Berarti ada ketidakfokusan lebih banyak di kelas berapa Bu yang kayak gitu? Kalau biasanya yang kelas 7, karena kelas 7 kan mungkin masih ke bawah SD-nya ya, jadi sering masih ya seperti anak-anak. Kelas 7 ya, berarti ya yang jadi ini banget selama KPM ini, berarti yang kelas 7 yang kira-kira kurang fokus ya, lebih banyak kurang fokus ya. Oke, ini kira-kira dari pembelajaran selama 4 bulan ini, kira-kira Bu Umi itu pengen meningkatkan di bidang apa? Di hal apa yang kira-kira dengan aku pengen meningkatkan ini biar nanti pelaksanaan KPM ku berjalan bagus. Yang sedang sampai saat ini itu bilangannya, sampai kadang saya ajari pakai yang jembatan pada yang betul-betul cara bodohnya seperti apa, Cara ibaratnya cara ini loh paling mudah gitu ya. Kadang masih, apalagi kalau bilang positif sama negatif, ada negatifnya sudah mulai. Itu menghitungnya apa? Menghitungnya? Iya, menghitungnya. Misalnya minus ditambah positif. Iya, misalnya minus 2 ditambah 5, gitu. Minus 2 ditambah 5 pasti masih ada yang jawabannya itu minus 5. Pasti ada saja jawaban. Itu yang jadi ini ya, target ya. Iya. Targetnya itu ya. Karena dasarnya kan ibaratnya itu materi dasar kok PR bisa Di kelas 1 itu ya, berarti untuk matematik ya. Terus ini Bu, apa ya? Kira-kira ini jenengan mau observasi kapan? Kita mau observasi sama jenengan kira-kira kapan ini? besok saya ada jam pertama di kelas 7. Pokoknya di kelas 7 jam berapa? Kalau kelas 7 hari Rabu Kamis, Rabu ya, jam berapa? jam 1 Jam 1 ya. Mungkin kita karena yang agak bermasalah banget mungkin kelas 7 ya. Berarti mungkin kita geser ke kelas 7 saja ya, untuk observasi. Ya. Untuk itu Bu, untuk kesiapan yang dibahas berarti nanti jenengan untuk hari Rabu ini kesiapan membahasnya khusus untuk membahas yang bilangan bulat atau mau melanjutkan pengajaran aljabar, tapi biasanya tetap apa ya, tetap ada kayak apa sih yang mengingatkan kembali langsung saya merefleksi ya. Terus tujuannya nanti tujuannya Bu Umi sampai ke aljabar itu yang harus dicapai banget apa Bu? berarti kalau kelas 7 pertemuan besok itu tentang pecahan bentuk aljabar. Jadi fokusnya ke situ ya, fokusnya ke situ. Ya, terus nanti kira-kira langkah Bu Umi ketika pembelajaran mau pakai langkah yang seperti apa, terus kira-kira mau pakai media apa? Biasanya kalau pecahan itu bisa pakai kartu, nanti kan tidak, sebenarnya intinya pecahan aljabar itu kan sama seperti pecahan yang biasa itu, cuma bedanya kalau aljabar kan ada variabelnya, kalau yang biasa kan
Berarti dengan nanti mencoba menggunakan media yang berbeda, yang biasanya cuma mungkin hanya tatap muka gitu, mungkin ditambahin biar nanti ada perbedaan hasil akhirnya ya, gitu ya. Ya, ini Bu Umi, jadi nanti ini pra observasi, nanti panjenengan insya Allah kita observasi coba sebenarnya untuk menggali sebenarnya lebih bagus kemana, nanti kita juga mendukung panjenengan. Oh ya, misalnya anak-anak tuh bagus di bidangnya, misalnya pakai tadi pakai kartu misalnya. Nah, nanti kan kita bisa observasi berlanjut, nanti kita lanjutkan lagi ya bahan-bahan yang dibutuhkan dari sekolah panjenengan. Itu nih Bu Umi, terima kasih. Jadi masalah utama adalah bilangan untuk kelas 7. Jadi nanti kita sepakati kelas 7 dari Rabu ya. Itu untuk hari ini, terima kasih, mudah-mudahan dengan sehat. Jadi kita bisa ketemu lagi. Gitu ya Bu. Terima kasih Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7A. Hari ini ada yang berangkat? Ada. Banyak ya? Agus, Ibnu, Mila, Sobri, sama Yuka. Semoga bisa belajar bareng lagi ya. Saya tidak ketinggalan pelajaran. Kemarin kita sudah sampai apa ya? Ya, perkalian bentuk aljabar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan untuk aljabar. Kata kembali tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan pada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Masih ingat apa enggak? Misalnya di sini ibu kasih, misalnya ibu punya setengah ditambah 1/3. Untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan pecahan, ada yang masih ingat caranya gimana? Disamakan apanya? Penyebutnya, betul. Kalau setengah ditambah 1/3 berarti penyebutnya angka berapa sama angka berapa? Ya, penyebutnya dijadikan. Nah, di sini penyebutnya 2, yang satu penyebutnya 3. Berarti penyebutnya disamakan menjadi 6. Betul. Berarti masih ingat ya? Nah, untuk mencari pembilang yang di depan di sini masih ingat apa caranya gimana? Masih gimana caranya? 6 2 kali 1. Betul. 6 dibagi 3 kali 1. Betul. 6 dibagi 3. 2 dikalikan 1. 2. Berarti 3/6 ditambah 2/5. Jadinya berapa hasilnya? 5/6. Ya, hasilnya 5/6. berarti masih ingat ya, untuk penjumlahan pecahan, penjumlahan bilangan pecahan. Nah, penjumlahan bilangan pecahan ini nanti digunakan kalian sebagai dasar untuk apa? Untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Prinsipnya sama, bedanya gimana? Kalau aljabar otomatis nanti apa? Ada variabel, ada apa? Koefisien sama konstan. Beda
Kau mana nih bu? Kau mana nih bu? Gak boleh lah. Biar sama dia. Iya be. Pak di depan dikasih nama kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan di depan pas ya. Ini kelompok ya boleh. Pak di depan dikasih nama kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan di depan pas ya. Ini kelompok ya boleh. Nanti kalau ini nggak muat di belakangnya.
Assalamualaikum Bu Umi, sehat nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini sudah melaksanakan kegiatan observasi bareng di kelas nih. Nah, begini Bu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Bu Umi. Yang pertama Bu, menurut Ibu bagaimana sih pendapat Ibu setelah tadi menyajikan pelajaran tadi? Iya. Nah, saya setelah melaksanakan pembelajaran tadi, jujur ya dulu yang pertama ada groginya, karena kan biasanya ngajar sebenarnya sih biasa ngajar, tapi kan mungkin ada perbedaan apa ya, biasanya kan ngajar lewat mungkin sendiri kayak gitu, ini ada yang atau jadi secara psikologi ya tetap ada bedanya Bu. Ada perbedaannya gitu ya. Terus itu Bu, apakah proses pembelajaran tadi itu menurut Bu Umi sudah sesuai dengan yang direncanakan? Sebenarnya sih ada beberapa bagian yang apa ya tidak sesuai dengan rencana, karena kan kita apa ya nggak tahu antara rencana dengan keadaan real sebenarnya di kelas kan ada perbedaan. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang di luar dari rencana. Konteksnya ya. Oke. Kira-kira apa itu Bu? Misalnya kan pertama biasanya itu anak-anak kalau memaksakan terburu-buru. Jadi kan mau tidak mau mereka saya cek kan ada yang salah kayak itu, kurang teliti intinya seperti itu. Kadang misalnya harusnya 2 kali 3 hasilnya 5, mungkin karena betul dikali tapi ternyata hitungnya ditambahkan kayak gitu. Harus nunggu gitu ya. Nunggu lagi terus lagi memang di kelas itu kan ada anak yang memang butuh perlakuan khusus, jadi itu juga mungkin apa ya di luar pengetahuan yang seperti itu harus diperlakukan khusus. Oke, kira-kira Ibu bisa nggak menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Ada nggak yang memuaskan? Kira-kira apa? Yang pertama anak sudah mulai berani maju dari awal. Pertama kan masih malu-malu kalau biasanya kalau presentasi itu kalau nggak ayo cepetan maju digerak gitu kan nggak maju. Kalau sekarang iya, kalau sekarang tanpa harus didorong mereka sudah Bu saya maju kayak gitu. Itu yang hal yang memuaskan gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira? Pertama itu, terus yang kedua mereka sudah mungkin berpikirnya lebih cepat ya, maksudnya sudah mulai belajar memahami sebuah konsep kayak gitu. Mungkin kalau di SD kan setiap hari di kayak gitu lah. Sekarang mungkin sudah mulai sedikit-sedikit bisa mandiri. Ada kebutuhan dari mereka sendiri. Ya. Menurut Ibu, bagaimana sih perkiraannya mengenai tercapaian tujuan pembelajaran tadi? Kira-kira sudah tercapai apa belum? Secara kalau dilihat presentasi memang belum 100% ya, karena setiap anak kan penangkapannya berbeda-beda. Tapi diferensiasi ini lebih banyaknya sekitar 80% anak sudah mulai bisa seperti itu. Yang 20% mungkin yang perlu perlakuan khusus. Ya. Terus tadi apa yang menjadi kesulitan siswa menurut Bu Umi? Yang pertama itu mereka itu kurang terlibat gitu. Misalnya harusnya sudah betul mereka bilang ini dari mana dikalikan, apa betul 2 kali 3 misalnya itu 5, padahal Bu 2 kali 3 kan harusnya 6 ya, terus mungkin saya dijumlahkan seperti itu, mungkin tidak pede ya, kurang pede itu ya. Terus kadang sudah betul Bu ini sih betul apa enggak ya jawabannya, mungkin ya percaya diri mereka itu masih kurang seperti itu. Oke, itu ya kesulitannya. Terus ini Bu, apa yang menjadi kesulitan Ibu saat tadi mengajar? Yang pertama ada beberapa anak yang masih kurang paham mengenai pembagian. Nah, yang menyamakan itu kan itu pasti ada pembagian dasarnya yang dasar seperti itu. Nah, itu kesulitannya di situ. Jadi anak-anak masih harus betul-betul pelan-pelan seperti itu ketika pembagian. Harus sabar gitu ya. Terus adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitannya Bu Umi tadi? Kira-kira ada nggak alternatif yang terbesit?
harus apa ya? Paling itu yang paling itu biasanya dihafalkan itu Bu. Karena dalam perkalian kan ada asosiatif misalnya 3 kali 5 15 sama aja 15 bagi 3 dan 5 itu kan ada itu Jadi dasarnya paling harus hafal. hafal perkalian ya Mungkin jenengan punya solusinya kalau dia harus hafal ini dia harus bagaimana gitu? namanya mau tidak mau dihafalkan penilaian. Biasanya anak-anak kalau penilaian buat motivasi juga, oh iya saya harus dapat nilai Tugas gitu ya. Oke. Terus ini Bu, identifikasi hal-hal yang telah mantap. Tadi kan ada hal-hal yang sudah oke lah, sudah saya menurut Bu Umi itu oke. Kemudian hal-hal yang perlu ditingkatkan itu apa berdasarkan kegiatan yang tadi Bu Umi lakukan. Kira-kira apa Bu? Kalau yang sudah mulai bagus kelihatan itu pertama yang keberanian untuk presentasi atau mempublikasikan hasil jawabannya sudah bagus anaknya. Terus yang kedua anak sudah mulai apa ya, misalnya mau belajar mandiri, tidak harus misalnya berpaku menunggu gurunya begitu seperti itu. Terus yang kekurangannya pas mereka kadang masih di rumahnya itu di perkalian, makanya kan pembagian juga mengalami kesusahan seperti itu. Itu paling yang harus ditingkatkan lagi ya. Masih menjadi bagian. Ada PR berat itu ketika perkalian jadi momok ya. Sekarang Bu, dengan demikian menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Berarti mungkin setiap pertemuan di awal atau di akhir itu kita hafalan bareng-bareng ya, hafalan bareng-bareng. Mungkin misalnya hari ini perkalian nanti tinggal dibalik, kalau sudah perkalian sudah mulai lancar nanti tinggal dibalik ke pembagiannya. Mungkin harus ada strategi setiap pertemuan itu dikasih seperti itu, Kayak ini ya, apa namanya? pembiasaan. Oh ya, ada kebiasaan untuk hitungan gitu ya Bu ya. Ya, terus ini Bu, apa kesannya Bu Umi setelah itu kan tadi acara coaching ya banyak dengan observasi pra dulu kan, kemudian dengan diobservasi, kemudian kita ngobrol kayak gini, ternyata menemukan titik kelemahan, titik kelebihan, terus dengan ternyata juga sudah bisa menemukan oh ya kalau permasalahannya seperti ini ternyata solusinya kayak gini, dengan sudah bisa menemukan sendiri gitu kan. Nah, kesannya apa Bu, kesan umumnya Bu Umi terhadap Kegiatan itu menurut saya ada bagusnya. Karena apa? Pertama kita sebagai pengajar kan butuh sharing ya Bu. Jadi kita bisa ibaratnya sharing dengan teman yang lain sehingga kita bisa terbuka, oh ya seperti ini ketika menghadapi anak yang melakukan hal ini gitu. Jadi bisa menambah pengalaman pribadi saya Bu ketika langsung terjun menghadapi anak seperti itu. Lebih pede lah ya gitu ya Bu ya. Terus kira-kira sarannya apa Bu? Misalnya apa namanya dalam kegiatan ini kira-kira sarannya Bu Umi itu apa? Baik untuk siswa ataupun yang lainnya. Untuk siswa mungkin ya yang pertama siswa harus digali lagi ya potensinya. Itu karena ada beberapa anak yang sebenarnya itu punya potensi tapi mereka masih malu-malu seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari segi pribadi saya guru ya Bu, mungkin apa ya, ini apa ya bagus apa ya untuk berkelanjutan lah. Jadi ibaratnya ada perbaikan dalam diri saya sendiri gitu Bu, untuk kedepannya biar saya sendiri juga lebih baik lagi gitu. Jadi tadi paling nggak berjalan terus menerus begitu ya. Apa kelanjutan? Lalu misalnya dalam semester ini nanti berapa kali, sehingga jenengan kalau punya ide tapi nggak sebenarnya mau dimunculin tapi aku akan bener ya. Jadi yang saya ambil. Jadi lebih enak kalau disampaikan bareng-bareng seperti itu ya. Seperti itu ini. Begitu Bu Umi. Jadi ini rangkaiannya sudah selesai sampai dengan apa namanya pasca observasi. Nah itu mudah-mudahan kegiatan jenengan di kelanjutannya berikutnya besok-besoknya untuk pembelajaran lebih bagus lagi dan
kalau saya lihat sih tadi sudah bagus Bu, karena dengan sudah sabar sama mereka, apalagi tentang hitungan tentang hitungan memang harus sabar sekali ke anak-anak, apalagi dengan kelas kita yang tadi itu memang ada kelas yang berkebutuhan khusus seperti itu gitu. Begitu Bu Umi, dan tetap semangat ya untuk menghadapi kedepannya. Begitu, terima kasih atas waktunya.